Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah naungan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan, dipelihara daripada fitnah dunia dan tipu daya makhluk. Sentiasa dibimbing olehnya ke jalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Insyaallah hari ini kita akan teruskan kajian kita berkaitan dengan hakikatul hayatid dunya. Hakikat kehidupan dunia. Dan kita masih bicara tentang ayat-ayat yang memberi amaran kepada kita supaya kita berwaspada. Berwaspada terhadap zahratul hayatid dunya. Saya ulangi, berwaspada terhadap zahratul hayatid dunya. Al-hayatud dunya. Saya berpesan, ingatkan pada saya sendiri, jangan salah paham tentang apa makna al-hayatud dunya. Jangan salah paham tentang kalimat al-hayatud dunya atau ad-dunya saja dalam bahasa Al-Quran. Karena pengertiannya berbeza sama sekali dengan kalimat dunya dalam bahasa kita. Itu tidak boleh salah paham. Al-hayatud dunya adalah sifat. Ad-dunya adalah sifat, bukan benda.
bukan merujuk kepada benda. Jadi al-hayatu dunya, yakni kehidupan, hayat kehidupan, yang selalu saya katakan, yang sentiasa berorientasikan yang sekarang dan yang di sini. Mempergunakan segala anugerah Allah, bumi, langit, dan isinya, hanya untuk kepentingan kehidupan yang sifatnya hanya di sini dan sifatnya hanya kini dan sekarang. Sehingga apabila nanti dia sudah tidak di sini, kembali ke alam barzah, maka apa yang mereka rasakan, yang mereka nikmati selama di sini, akan berakhir. Pujian orang berakhir. Kesenangan, kebahagiaan yang mereka rasai selama ya mungkin 10-20 tahun berakhir. Penghormatan, penghargaan orang yang dahulu dia gembira sekali mendapatkannya pun akan berakhir. Itu yang Allah suruh kita sentiasa berwaspada. Karena memang apa sih anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita selama kita hidup di sini dan sekarang, bumi, langit, dan isinya terpulang pada kita. Kita boleh menggunakan dan memanfaatkannya untuk memenuhi selera dan kehendak kita, kesenangan kita di sini dan sekarang. Tapi ianya juga boleh kita manfaatkan untuk kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di sana. Menariknya dalam agama kita, seseorang yang memanfaatkan segala anugerah Allah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakannya sesuai dengan kehendak yang memberikannya, Allah akan berikan dia kebahagiaan akhirat dan juga kebahagiaan dunia. Kebahagiaan yang sekarang. Sementara mereka yang menggunakan segala kemudahan yang Allah berikan sekarang ini di sini, umur, kesehatan, kekuasaan, harta benda, apa sajalah, ilmu. Jika ia hanya digunakan untuk meraih kepuasan di sini sahaja, Allah mungkin akan bagi yang di sini saja. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa habuan kesenangan. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah Allah ingatkan. Seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, si hambanya, wahai hambaku, kenapalah kamu hanya mencari, kamu hanya meminta, dan kemudian mencari kesenangan di sini sahaja. Sedangkan aku ini boleh beri kamu kesenangan di sini pun aku boleh bagi, kesenangan di sana pun boleh bagi. Kalau kamu minta dua-dua sekalipun, aku akan bagi. Kenapa kamu hanya minta satu? Sebab bila kamu minta hanya di sini saja, kamu tidak berusaha meminta yang di akhirat, Allah kata, aku akan bagi, tapi nanti kamu rugi. Sebab Allah ini Rabbul Alamin. Allah ini ilahun dan Rabbud dunya, Allah juga ilahun wa Rabbul akhirah. Kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang nanti, itu penguasa tunggalnya adalah Allah. Pemilik tunggalnya adalah Allah. Kenapa kita tidak minta fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Itu yang Allah ingatkan. Tidak mudah memang, kerana anugerah Allah yang Allah berikan pada kita, bumi langit di sini, punya daya penarik. Nah, itu masalahnya. Punya daya penarik. Quran katakan dia laibun lahun, ada zina, tafakur, itu kan ada. Kalaulah katalah harta benda, kemewahan hidup ini tidak punya daya penarik, masakan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam ayat yang kita pelajari minggu lepas, surah Al-Munafikun ayat 9, wahai orang-orang beriman, janganlah harta benda, anak pinak menjadikan kamu lalai, leka daripada peringatan Allah. Tengok. Bila Allah ingatkan, jangan sampai harta benda yang aku berikan pada kamu, anak pinak yang aku anugerahkan pada kamu, menyebabkan kamu lalai, lupa, abai terhadap peringatan aku. Bila Allah bilang gitu, maknanya memang harta benda dan anak dalam ayat ini punya potensial, mempunyai daya penarik. Sehingga mereka yang tidak kuat, tidak cukup kuat antibody dia, tidak cukup kuat immunity dirinya, ya memang hanyut. Ya, hanyut. Tetapi dalam ayat-ayat yang telah kita pelajari pada siri yang lepas, seberapa kuat seseorang itu tertarik, terpedaya oleh harta benda dan isi dunia dan isinya, itu bergantung. Saya ulangi, seberapa kuat orang itu tertarik, terpesona, bahkan terpedaya dengan bumi langit dan isinya ini, ianya bergantung. Bergantung pada seberapa kuat ia menyukainya. Kalau kita amat menyukainya, amat menginginkannya, karena kita fikir ia adalah satu-satunya, ya pasti daya penariknya semakin kuat. Atau saya lebih suka menggunakan bukan daya penarik harta benda makin kuat, ketertarikan kita kepadanya makin kuat. Semakin kuat keinginan kita untuk memilikinya, semakin kuat kecintaan kita kepadanya, ketertarikan kita kepadanya semakin kuat. Bukan dia daya penariknya makin kuat, tidak. Kita yang semakin kuat tertariknya. Sebab itulah dalam agama, untuk mengurangi ketertarikan kita yang akhirnya menyebabkan kita terpedaya, Islam mengajar sifat qanaah, Islam mengajar sifat zuhud, Islam mengajar sifat sabar, Islam mengajar sifat syukur. Itu semua adalah pendinding diri. Itu adalah pendinding diri. Supaya kita ini punya pertahanan diri yang kuat. Jangan sampai anugerah Allah yang Allah berikan pada kita di dunia ini membuat kita, menjadikan kita lahwun filahwun. Itu pendidiknya. Bermakna semakin seseorang itu kurang sifat sabarnya, apalagi tidak ada, menurun kualitas syukurnya, apalagi tidak ada, tidak punya sifat qanaah, tidak menghayati apa erti sebenar zuhud, ya jangankan emas sebesar gunung Uhud tidak menariknya. Mungkin selipar Jepun pun membuat dia lalai daripada peringatan Allah.
Jangankan kendaraan mewah, tidak menariknya, tidak memperdayakannya, tidak menjadikan dia alfa di peringatan Allah. Basikal tua pun boleh memisongkan hidupnya. Itu jika seseorang itu tidak punya sifat-sifat yang saya katakan tadi. Itu mustahalnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita miliki sifat-sifat tersebut. Baik, itu. Dan saya ulangi sekali, di dalam surah Al-Munafikun ayat 9 itu ada perbezaan sighah pada ayat bagian awal dan pada ayat bagian akhir. Surah Al-Munafikun ayat 9, muka surat 23, saya ulangi sekali sedikit. Ada perbezaan sighah antara permulaan ayat dengan akhiran ayat. Permulaannya Allah ingatkan kita jangan kita menjadi mangsa. Jadi mangsa, la tulhikum amwalukum. Jadi amwal di situ menjadi subjek. Janganlah harta kamu menjadikan kamu lahun. So kita jadi mangsa. Kita diingatkan jangan kita jadi mangsanya. Awak mesti mengelak, soal begitulah. Kamu mesti mengelak, jangan rela menjadi mangsa. Sementara di hujung ayat wa may yaf'al dzalika. Wa may yaf'al dzalika. Dan siapa yang melakukan itu pun gunakan fi'il mudhari', masya-Allah. Yaf'al dikaitkannya dengan kita sebagai manusia. Kita pula yang jadi subjeknya. Artinya apa? Walaupun dalam ayat bagian pertama itu kita diposisikan oleh Allah sebagai mangsa, maf'ul bih, objek, tetapi kita pilihan di tangan kita. Relakah kita menjadi mangsa atau kita tidak rela? Itu di tangan kita. Sebab itu Allah kata wa may yaf'al, siapa yang melakukan itu? Melakukan apa? Melakukan memilih dirinya rela jadi mangsa. Bermakna pilihan di tangan kita. Allah larang kita jadi mangsa. Ya, apa namanya? Lahun. Minta maaf ya Mas sekalian, saya nak betulkan langsung ini silau ni ada matahari masuk. Sekejap silakan. Okey, sudah. Jadi saya ulangi, di awal ayat Allah melarang kita menjadi mangsa daripada lahun yang dilakukan oleh harta. Tapi di hujung wa may yaf'al, siapa yang melakukan itu? Itu kepada mana? Itu yakni jadi mangsa itu. Makna kita nak jadi mangsa ke, tak jadi mangsa ke, oleh tipu daya harta itu berada di tangan kita. Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Nah, ini yang menariknya. Dan lebih parah lagi, Allah gunakan fi'il mudhari' wa may yaf'al dzalika. Oh, luar biasa itu. Fi'il mudhari'. Kenapa guna fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' seperti mana yang selalu kita sebutkan, ia bermakna takarrurut tahaddus, taharrurul hudus, dan tajaddud. Fi'il mudhari' membawa makna berulang-ulang. Kejadian yang berulang-ulang. Kejadian yang berulang-ulang. Bukan sekali, tapi berulang kali. Dan tajaddud. Tajaddud itu baru. Maknanya apa yang berlaku sekarang, bukan yang berlaku semalam. Apa yang berlaku besok,
Tidak berlaku, bukan yang berlaku. Ini tajadud. Itu fi'il mudhari' berterusan. Wa may yaf'al dzalika. Ia memberikan kesan jamaah sekalian, jika seseorang itu mungkin karena kelemahan dirinya pernah terpedaya oleh amwal dan anak daripada zikrullah, katakanlah karena kelemahan dirinya sekali, ya insya Allah belum khosirun lah. Karena bila melakukan kesalahan terlanjur sekali dan kemudian memperbaiki dirinya, dia akan pulih semula, baik semula. Yang Quran kata faulaika humul khosirun, mereka benar-benar ulaika orang-orang itu, tengok digunakan ulaika bukan haulai. Ulaika orang itu jauh maknanya. Menunjukkan bahwasanya orang ini jauh sekali pada Allah. Disebutnya pun dia orang itu jauh tu. Hum, tengok. Al khosirun. Ini ayat yang sangat kuat ini. Tidak hanya ulaika khosiruna atau ulaika yusiruna, tak. Ulaika ada hum lagi, ada alif lam al isim fa'il pula. Yang benar-benar rugi, gitulah. Siapa yang benar-benar rugi? Jika ia terpedaya itu berulang kali. Jika ia memilih rela menjadi mangsa, tipu daya al hayatud dunya berulang kali, itu baru khosir. Tapi memang karena manusia ini punya kelemahan, ada sisi-sisi kelemahannya, dan Allah Maha mengetahui itu. Mungkin sekali, dua, tapi Allahu Akbar, rupanya saya sudah tersilap tujuan hidup saya. Rupanya karena keinginan saya begitu kuat untuk mendapat sesuatu, saya sudah mengabaikan peringatan Allah. Lalu sedar minta ampun. Insya Allah dia tidak khosirun. Ini yang yaf'al, ulang. Itu jadi bukan waman fa'ala, tapi waman yaf'al. Pertama, kita di situ dah jadi fa'ilnya. Kedua, gunakan mudhari'. Ini penting untuk memahami, mendapatkan pemahaman yang seperti itu dengan mengambil kira kosakata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang mudah saya ingin sampaikan. Coba perhatikan ya. Lihat dalam surah Luqman ayat yang ke-12. Coba lihat. Ini dari segi bahasa nih saya sampaikan. Luqman ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur, ni saya tak baca pada awal ya, yang tengah itu ada wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Coba perhatikan betul-betul. Sesiapa sahaja yang bersyukur, hanya saja ia bersyukur, manfaat syukur bagi dirinya. Dan siapa saja yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak berhajat terhadap sesuatu, hamid dan maha terpuji. Tengok, ketika Allah berfirman tentang syukur, gunakan fi'il mudhari'. Wa may yashkur. Itu fi'il mudhari', syakara yashkuru. Dan Allah cerita tentang kufur, gunakan fi'il madhi. Wa man kafara. Wa man kafara. Kalau guna pemahaman yang mudah lah. Kita kan selalu contoh ya. Kalau dalam berkawan kan ada satu istilah. Dalam hidup ini ya, punya satu musuh sudah terlalu banyak. Punya 1000 kawan itu masih sedikit. Gitu kan biasanya. Dalam hidup, kita punya seorang musuh itu udah terlalu banyak lah. Punya 1000 kawan itu masih sangat sedikit. Ini bermakna syukur itu kena diulang-ulang.
Sudah berapa kali awak bersyukur? Oh, saya sudah 10. Ah, 10 sedikit. Sudah berapa kali syukur karena 100? Ya, kurang banyak. Ya, syukur itu diulang-ulang. Berbeza dengan kufur. Kufur kafaro, fi'il madhi. Tak perlu diulangi. Sekali kufur itu sudah lebih dah, ada banyak dah. Berapa kali dakwah kufur? Sekali. Ah, sudah banyak itu. Bukan baru sekali. Jadi kalau maksiat istilahnya, sudah Masya Allah, saya buat maksiat sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Tapi kalau syukur, sudah berapa kali awak berbuat syukur? Saya bersyukur, saya buat baik, baru 1001 kali. Maknanya kurang, karena yang baik, yang syukur itu kena diulang. Diulang-ulang. Ini makna mudhari itu membawa makna pengulangan. Ya. Jadi takrarul hadas dan tajaddud kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Sehingga, Mas sekalian, kesan hukumnya berbeza. Kesan hukumnya berbeza. Tadi saya tekan, kalau orang itu katalah hanya sekali lah terpedaya, tertipu oleh fitnah harta dan fitnah anak, kemudian dia menyadari, insyaallah ya belumlah masuk dalam kategori khosirun. Yang khosirun itu bila yaf'al, ulang-ulang selalu dah ingat dah. Begitu. Dan kesan hukumnya berbeza. Contoh yang mudah. Saya tunjukkan. Coba Jamal lihat surah An-Nisa sekarang. Cerita kisah yang sama tetapi balasannya berbeza. Tengok. Surah An-Nisa ayat 92. Ini saya sampaikan dari segi pemahaman dari segi pemilihan kosakata, perbezaan kosakata. An-Nisa 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ila akhir ayat. Terjemahannya, siapa sahaja yang membunuh seorang mukmin, membunuhnya itu dalam keadaan tersilap, tidak ada unsur kesengajaan. Tersilap lah tuh. Maka penebus dosanya fatahriru raqabatin mu'minah. Memerdekakan seorang hamba. Tengok ya, di situ gunakan fi'il madhi qatala. Membunuh. Membunuhnya itu pun khata'an. Tersilap. Bukan sengaja, langsung tak ada niat membunuh. Macam mana tak ada yang membunuh? Ya mungkin dia bawa kereta, ketika dia nak reverse, tak tahu di belakang ada orang terlanggar mati. Kan tidak sengaja itu. Hobinya berburu, kemudian nampak dalam pokok tu macam dia ingat apa rusa ke apa, ditembak. Lah rupanya kawan sendiri. Kan khotoan namanya. Maka balasannya sebagai kifarat dosanya memerdekakan seorang hamba mukminah. So ya, ini qatala fi'il madhi. Sekarang kalau fi'ilnya mudhari, ayat yang ke-93 selepasnya. Wa may yaqtul. Itu digunakan mudhari. Wa may yaqtul. Siapa yang membunuh, dan qatala yaqtul itu fi'il mudhari. Maknanya bukan sekali dilakukan. Banyak kali, berulang kali. Dan dilakukan berulang kali itu pula muta'ammidan. Muta'ammidan itu lawan kepada khoto'an. Kalau khoto'an itu tidak sengaja, tersilap, itu dengan sengaja. Bunuh orang dengan sengaja, bunuh lagi, ulang. Kifaratnya bukan membedakan seorang hamba. Ringan, itu ringan. Kalau yang pertama tadi bunuh dengan tidak sengaja, dan itu sekali siapa qatalah. Kifaratnya senang, cari hamba, pergi merdekakan.
Baca ayat selepasnya itu penjelasannya. Kalau tidak juga tak ada apa macam mana ada. Tapi jika mempunyai berkali-kali dengan sengaja, apa kata Allah? Fajazauhu jahannam. Balasan yang sesuai bagi dosanya adalah jahannam. Berapa lama di sana? Khalidan fiha. Lain ya. Kes tentang pembunuhan. Kesnya sama pembunuhan. Tapi karena beza, membunuh sama aja lah menyebabkan nyawa orang hilang, mati, dengan orang mati. Tapi yang satu gunakan qatala, yang satu gunakan yaqtulu. Yang satu karena khotoan, yang satu karena muta'amidan. Sehingga dalam agama Islam ini sebetulnya memang tidak boleh orang mukmin, tidak mungkin orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali karena tersilap. Karena silap. Kan lain tuh. Balasannya pun lain. Kenapa? Karena perbuatan itu. Ini bermakna bila mudarat itu mana diulang-ulang. Jadi kalau orang itu hanya sekali terpedaya, sekali dua, Allah Maha Pengampun, kemudian bertaubat dan tidak akan berhati-hati. Tapi ini berulang. Yaf'al dzalika. Dan itu pilihan dia. Dia boleh memilih untuk tidak terpedaya. Kali ketiga, keempat, seterusnya. Tapi dia terus memilih untuk tak apalah, seronok. Yang penting seronok. Memanglah. Khosirun. Paham ya? Tolong pahami betul-betul kalimat yang dipilih. Baik, ya mas sekalian, sekarang kita akan pelajari ayat yang ke-7. Muka surat 23 ayat yang ke-7. Yang ada bukunya, yang tak ada bukunya, lihat saja surah Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10. Baik, ya mas sekalian. Saya persilakan siapa di antara jamaah yang ingin membacakan untuk kita semuanya. Supaya jamaah pun nanti dapat satu huruf, satu kebaikan, digandakan 10. Sebab kalau saya yang baca, saya menjelaskannya, nanti saya yang dapat pahala banyak. Jadi saya nak share pahala sama-sama, biar semua dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan, gandakan 10. Siapa yang ingin membacakan ayat Ali Imran ayat 10? Sila. Bismillah. Sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Masyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kufur. Lan tidak sekali-kali. Tidak akan, tak sekali-kali. Tughniya memberi faedah, memberi manfaat. Anhum akan mereka orang-orang kafir itu amwaluhum oleh harta-harta mereka. Wala dan tidak juga memberi faedah auladuhum oleh anak pinak mereka. Minallahi daripada Allah, maknanya daripada balasan, yakni siksa Allah, syai'an sedikit pun. Orang-orang kafir tidak boleh melepaskan dirinya daripada balasan siksa Allah. Walaupun mereka ingin menebus dosa dan siksa itu dengan harta mereka yang banyak, anak mereka yang ramai. Anak, pinak, harta benda tidak memberi manfaat bagi mereka sikit pun.
Wa ulaika dan orang-orang itu hum merekalah waqudun nar, bahan api neraka. Bahan api neraka. Supaya kita mudah memahami ayat ini, ya Mas sekalian, saya ingin kaitkan ayat ini dengan surah At-Taubah ayat 55. Coba lihat. At-Taubah 55. Saya coba kaitkan dengan ayat tersebut. Supaya mudah nanti kita memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Wala dan jangan, fala maka janganlah tu'jibka, membuat engkau takjub, menjadikan engkau kagum, heran. Amwaluhum, oleh harta mereka, wala auladuhum dan jangan pula anak-anak mereka. Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW, khasnya dan umat baginda amnya, janganlah harta benda yang banyak kami berikan pada orang-orang kafir. Kemewahan hidup di dunia yang kami berikan pada mereka. Anak-anak mereka yang ramai dan berjaya menjadi orang-orang besar semuanya. Janganlah anugerahku pada mereka itu membuat kamu kagum, membuat kamu heran, terpesona. Jangan. Sehingga kamu punya keinginan macam mereka. Oh, itu bahaya. Kenapa Allah ingatkan? Ya, sebab innama, hanya senya, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Itu makna yang betul dalam bahasa Melayu. Panjang tu. Innama makna yang betul dalam bahasa Melayu, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Adatul hasri namanya. Yuridu, menghendaki. Allahu, oleh Allah. Apa yang Allah kendaki dengan anugerah harta benda yang banyak, anak-anak yang berjaya kepada orang kufur kepada Allah SWT ini, yang Allah kendaki lain tidak, hanyalah liyu'adzibahum biha, karena Allah hendak mengazab mereka dengannya harta. Sehingga harta yang banyak, anak ramai yang berjaya itu Allah jadikan sarana. Allah jadikan wasilah. Allah jadikan alat untuk menimpakan azab kepada mereka. Itu yang Allah iradah. Kendaki. Fil hayati dunya. Dalam kehidupan mereka sendiri, sebetulnya mereka itu sedang disiksa. Tapi mereka tidak merasakannya. Ini yang kita istilahkan sebagai istidraj lu. Atau mungkin mereka merasa tersiksa, hanya orang lain yang memandang. Orang lain kita yang melihatnya, bertuahnya lah orang itu. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Anak semuanya, terkenal lah. Memang orang itu pasti bahagia. Pasti hidupnya tenang, senang, lenang. Kita mungkin yang memandangnya. Tapi yang empunya diri, mungkin lain yang dirasa. Atau kalau yang empunya diri pun merasa selesa, itu namanya istidraj. Bagaimana mungkin kita iri, kagum, kemudian kita menginginkannya kepada sesuatu, pada orang yang sedang disiksa oleh Allah. La. Itu di dunia. Macam mana nanti bila ia pindah ke alam barzah? Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa tazhaqa, dan akan binasa
anfusuhum, diri mereka, jiwa mereka, wahum kafirun, dalam keadaan mereka kufur. Ya sekalian, kalimat zahaqa ini sebenarnya susah diterjemahkan ya. Sebab maknanya banyak. Salah satu daripada makna zahaqa itu memang binasa, hancur. Tapi hancurnya seperti ini. Saya nak beri satu contoh. Kalau kita umpamanya ada apalah ya, ada barang, okeylah bawang, lalu kita tumbuk hingga lumat pun hancur juga. Itu nama hancur kan? Bawang, buah keras kita tumbuk hingga halus, hancur juga. Tapi tak boleh sebut zahaqa. Zahaqa ini maknanya hancur, hilang, tapi tanpa kesan. Contoh, kalau kita letakkan apa tuh namanya, macam apa ya, obat gegat namanya. Obat gegat ke apa? Kapur barus lah, yang putih-putih, yang bulat-bulat macam apa namanya, guli tu kan. Untuk halau apa, kalipan ke apa tu. Kita letak di situ, katalah di lantai, di sudut rumah, kan? Ya, untuk halau lah, supaya jangan lipat tak ada situ, lipas tak ada situ. Kita letakkan di situ sehari, 2 hari, 1 minggu, kan hilang kan? Apakah hilang tu dimakan lipan? Juga tidak. Dimakan dilipas juga tidak. Jadi hilang yang seperti itu, hilang yang menguap, hilang dah, kemana hilang? Itu namanya zahaqa. Masya Allah. Jadi zahaqa itu memerlukan makna hancur yang sangat-sangat teruk lah, begitulah. Kalau bawang, buah keras kita tumbuk hancur, tapi masih ada. Kesannya boleh kita lihat, oh sudah dia lembut. Tapi yang itu, ini menunjukkan bahwasanya jiwa orang kafir, semasa hidup dia, di masa hidup sebenarnya tersiksa dengan harta dan anaknya. Kita aja yang memandangnya dia bahagia. Tapi Allah kata, kami siksa dia. Namanya istidraj. Nanti bila pindah ke alam barzah, jiwanya bukan hancur, bukan lumat seperti mana bawang, buah keras kita tumbuk. Menguap seperti menunjukkan tahap kehancuran jiwanya sangat dahsyat. Gitulah maksudnya. Jadi lenyap. Melenyap. Itu bukan lenyap mana hilang kemudian tidak ada soal, bukan begitu ya. Ini bukan tahap kebinasaannya, itulah sangat dahsyat. Dalam keadaan mereka kufur. Masya Allah. Baik. Ini saya coba kaitkan 2 ayat ini, nanti kita di penjelasan yang sama, ya Mas sekalian. Baik. Di dalam ayat yang ke-10 surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, annallaha kashafa sirran min asrari nufusil munafikin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita, membongkar, menyingkap rahasia, tabir rahasia hati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bi annahu khuliqa fi nufusihim suhhan wa hirsan 'alal mal. Allah telah letakkan dalam diri mereka itu kecintaan kepada harta benda, kecintaan pada al-hayatu dunia itu sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Suh, khirsun. Wa fitnatin ala amal. Wa fitnatu bi tawfirihi wal isfaqi min diyaihi. Dan ia sebagai ujian. Mereka begitu takut kehilangan. Allah beritahu kita, sifat orang munafik, sifat orang kafir, abdud dunya, terhadap dunia, dalam hatinya itu ada kecintaan yang luar biasa terhadap harta benda, adalah hal dunia, dan ketakutan yang luar biasa akan hilangnya. Takut rugi, takut hilang barang, takut ini, takut kehilangan lah. Dan paling dahsyat nanti, kemuncaknya takut mati. Sebab bila dah mati, dia terpaksa meninggalkan sesuatu yang dicintainya. Imam Al-Ghazali
pernah berkata, ini berkaitan saatul ikhtidar ya, saat kematian seseorang. Imam Ghazali pernah berkata, seseorang itu, jiwa seseorang itu akan merasakan akan merasakan bertambahnya kesakitan semasa ikhtidar, semasa meninggal, nyawa keluar. Itu rasa sakitnya akan bertambah meninggalkan dunia itu karena sehelai baju yang belum sempat dipakainya. Gara-gara sehelai baju yang tidak sempat dipakainya akan menambahkan rasa sakit jiwa itu, sehingga Quran kata zahaqa tadi, ketika ia terpaksa berpisah dari dunia ke alam barzakh. Apa maksudnya? Begini jamaah sekalian, orang sangat menyukai sesuatu, contohnya selai baju. Sangat disukai. Bahkan dia beli ini nanti untuk dipakai dalam majlis yang bla 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 bla. Oh, suka, bahagia, itu kan letaknya dalam hati. Dia tak boleh bayangkan kalau nanti aku pakai baju itu, aku pakai kasut itu, aku pasti seronok. Lebih-lebih lagi orang yang tak pernah pakai baju secantik itu umpamanya. Pasti rasa seronok. Tiba-tiba belum sempat memakainya, ia terpaksa berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Oh, itu sakitnya luar biasa. Bertambah sakit itu karena ia terpaksa berpisah dengan sesuatu yang masih sangat dicintainya. Lainlah kalau kita berpisah dengan sesuatu yang kita sudah tidak menyayangi sesuatu itu. Kita tidak akan sakit, hati kita tak akan sedih bila kita hilang barang. Apalagi barang itu memang kita dah tak perlukan. Tapi coba kalau kita kehilangan barang yang kita masih sukai. Sakit kita. Sakit kita. Jadi kalau sehelai baju, itu pun boleh menambahkan sakitnya jiwa ketika berpisah dari badannya, jadi sakaratul maut. Karena cintanya, bagaimana bila yang dicintainya bukan selai baju? Yang dilekatkan dalam dirinya, jiwanya bukan hanya selai baju. Tapi segala nikmat Allah berupa harta benda, jawatan, tempat tinggal, kendaraan, keluarga, dan sebagainya itu melekat dalam hatinya. Dan tidak sudah diikat di sana. Tiba-tiba terpaksa berpisah ketika hati masih sangat menyayanginya. Itu luar biasa sakitnya. Itu siksa yang, oh subhanallah. Sehingga ada kan dalam, dahulu kita bicara tentang hakikat kematian, kehidupan. Dalam Quran kan ada namanya surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya, dengan sekuat-kuatnya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan dan lemah lembut. Maknanya ada orang yang mati, nyawanya direntap di malaikat, sakitnya luar biasa. Ada orang yang meninggal, nyawanya hanya dipersilakan untuk keluar sendiri dan tidak terasa apa-apa. Sehingga keadaan orang yang meninggal ada yang disebut husnul khotimah, sul khotimah. Kenapa? Keluarnya, berpisahnya jiwa dan roh daripada badan itu ada yang menyakitkan, ada yang tidak menyakitkan. Bergantung seberapa kuat cinta jiwa kepada dunia yang ditinggalkannya. Kalau dunia yang ditinggalkannya itu sudah tidak ada dalam hatinya, dia tidak letakkan, tidak ikat dalam hatinya. Jadi keluar itu tak ada lah. Sangkut-sangkut itu tak ada lah. Ibarat kita menarik rambut dari tepung kan. Nah, kan mudah itu. Tapi coba kita tarik, keluarkan kail, mata kail daripada ikan. Kan ada itu, ada arrow tuh. Wah, sakitnya luar biasa. Sebab itu Allah menceritakan ini, hati-hati itu siksa.
Jika harta dan anak atau apa sajalah yang Allah anugerahkan di dunia ini, yang sebenarnya ia adalah dijadikan alat wasilah, kendaraan untuk memperlaju pergerakan kita jumpa Allah, tapi malah menyebabkan kita alpa, lupa, abai terhadap peringatan Allah. Di dunia sudah tersiksa karena takut kehilangan, takut itu, takut. Ada huru-hara takut, ada kepemui takut, ada ini takut, bahkan tengok mungkin tengok bot mungkin KLSC merah semuanya. Demam dia. Demam. Habislah, mana aku sudah runtuh dan punya takut mati. Bukan hanya takut mati, sakitnya jiwa ketika mati luar biasa. Kenapa? Karena terpaksa berpisah dengan anugerah Allah di dunia yang dia masih sangat-sangat cintai. Allah telah membuka rahasia ini kepada kita melalui ayat ini. Setelah itu Allah berfirman, Muhammad, kamu teringin ke macam mereka? Kamu kagum kan? Apa yang kamu kagumi pada diri orang-orang yang aku perlakukan seperti itu? Masya Allah. Apa yang kamu inginkan? Iri ke kamu pada mereka? Tentu. Sehingga dalam ayat yang ke-10 surah Al-Imran ini jelas sekali. Harta benda mereka, anak pinak mereka itu justru akan menambahkan siksaan buat mereka. Tidak memberi manfaat, justru menambahkan siksaannya. Kenapa? Mungkin karena cintanya berlebihan sehingga terpaksa berpisah sebelum mereka bersedia berpisah. Satu. Menjadi punca siksa kerana dahulu mungkin semasa mencarinya dengan cara mengabaikan peringatan Allah. Itu luar biasa siksanya itu. Harta yang banyak itu dahulu dia dapat dengan melanggar peringatan Allah. Tersiksa itu. Jawatan yang tinggi itu dahulu dia capai direbut dengan banyak menzalimi orang. Sesiksa itu, Mas sekalian. Kecintaannya kepada anaknya selama ini rupanya banyak sehingga dia berani sering kali melanggar peraturan Allah. Anak yang Allah kata sebagai fitnah tapi dilihat sebagai qurratu a'yun. Coba bagaimana? Jadi menambahkan siksanya. Saya pernah buat satu analogi beginilah jamaah sekalian. Saya pernah buat satu analogi begini. A sakit. B sakit. A sakit, B sakit. Atau A lapar, B lapar. Oke. A lapar, B pun lapar. Lapar kan tidak ya menyakitkan namanya lapar. B tak dapat makanan. Lapar dan makanan tak ada. Pasti menderita. Lapar dan tak jumpa makanan. Pasti rasa sedih sekali. Sedih, menderita, sakit sungguh. Dahlah lapar, makanan tak ada. Itu A, sedih, sakit. Lapar. Lapar. Makanan ada, dia ada makanan. Sayangnya dia tak boleh makan makanan itu. Dia lapar, ada makanan, dia punya makanan, tapi tak boleh makan makanan. Mana yang lebih sengsara? B pasti lebih menderita. Kenapa? Dia lapar, ingin makan, makanan ada, tapi tak boleh makan. Sakitnya bertambah. Yang A jelas, dia lapar, ingin makan, tak ada makanan, memanglah sakit. Contoh. A sakit, B sakit, sama-sama sakit. Masuk hospital yang sama. Mungkin di bilik yang sama, katakanlah. Dan saling dapat memandang. Seorang diri, tak ada yang jaga, kasihan lah. Tak ada yang jaga. Ya, duduk seorang baring seorang sakit. Kenapa tak ada yang jaga, tak urus? Dia hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara selama ini. Tak ada family, tak ada anak pinak.
Ya, terpaksalah tanggung sendirilah sakitnya. Paling-paling minta bantuan lah sama nurse. Sekali dokter panggil, kalaulah ya, sakitnya makin kritikal. Pukul 3 pagi dan ini nak buat apa pun semua dia sendirilah, ambil minuman sendiri, nak jalan sendiri. Tak ada orang bantu kerana hidup sebatang kara. Oh, memang nanyalah itu. Pasti rasa sedih. Sementara B pun begitu juga, sakit. Semua buat kerja sendiri, bangun sendiri, kan? Nak duduk sendiri, sakit macam. Tak ada yang mengurusnya. Sedangkan dia ada anak, 6 orang anaknya. Sehat walafiat anaknya. Anaknya pun tahu yang orang tuanya sedang sakit, tapi tak seorang pun daripada anaknya yang mau menjaganya. Siapa agak-agak yang lebih menderita? B pasti merasa menderita. Mungkin B akan kata pada awak ini nampaknya lebih bertuah nasib pada aku. Bertuah apa? Aku sakit. Tak ada yang jaga. Iyalah, awak memanglah sakit tak jaga. Tapi awak tak ada yang jaga sebab awak tak punya family. Memang patutlah sabar je lah. Saya ini sakit. Tak ada yang jaga walau anak saya 6 orang. Coba. Tapi tak ada seorang pun yang mau jaga saya. Coba. Siksa tu je mas sekalian. Kamu memanglah susah. Kamu lapar tak ada makanan. Kamu pasti susah sebab nak makan tak ada makanan. Saya lagi susah, saya lapar. Makan ada, tapi saya tak boleh makan. Di dunia pun ya mas sekalian, sering kali harta benda dan anak pinak ini menjadi sumber siksa bagi seseorang jika orang itu orang yang jauh daripada Allah. Salah mempergunakan harta benda dan anak pinak. Itu baru di dunia. Pisah daripada dunia, tazhaqa anfusuhum dalam at-taubah tadi. Jiwanya melayang-layang, ibarat macam kapur barus, tah kemana ya? Tah mana kemana arah tujuannya itu kemana itu? Tak jelas. Kalau kita letakkan kapur barus tadi apa ubat gegat tadi, kan dia akan menguap. Menguapnya adakah hanya ke satu arah? Tentu tidak. Ada yang ke atas, ke kanan, ke kiri. Kalau kita gantung pasti ke seluruh. Itu makna zahaqa. Jadi di sini digambarkan jiwa orang itu keluar pisah badannya entah. Tak ada arah tujuan. Sesatlah maknanya. Dalam keadaan kufur. Itu dia baru pindah ke alam barzah. Belum lagi di akhirat. Harta bendanya yang banyak tidak akan mampu membebaskan dirinya daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dedahkan apa rahasia ini. Faja'alahum fi zababi dzalika fi ana'in wa 'adabin min jazai amwali min jara'i amwalihim. Usaha penat yang mereka dalam berusaha mengumpulkan kekayaan tidak berbaloi, bukan berakhir berujung dengan kesenangan, tapi malah berujung penderitaan. Fahum fi kabadin fi jam'iha. Sehingga mereka penat menghimpunkannya. Wa fi khaufin alaihim nuqsan. Dan mereka sentiasa dikejar, diburu oleh rasa takut kehilangannya. Wa fi alamin min infaqi ma yuljuhumul hal min ila infaqi minha. Wa qad aradallahu ta'ziba fid dunya bimana sya'bi wa sya'ni ayyakuna zabu na'imin wa rahatin. Ini salah satu perkara yang didedahkan oleh Allah tentang hakikat keadaan jiwa hati orang yang kufur pada Allah atau munafik pada Allah yang terperdaya dengan anugerah Allah
berupa anak pinak, berupa harta benda. Ianya tidak memberi manfaat sedikit pun untuk membebaskan dirinya daripada balasan siksa, bahkan harta benda dan anak itu malah dijadikan oleh Allah sebagai salah satu sarana untuk Allah timpakan siksa kepada mereka. Lihat seberapa nilai harta benda yang mereka cintai dahulu di dunia. Yang karena cintanya mencarinya pun tidak kisah peringatan Allah, melanggar larangan Allah. Setelah mendapatkannya, diikatnya dengan hati mereka. Diinfakkan di jalan Allah pun tidak, tapi lebih banyak dibelanjakan hanya untuk memenuhi, menuruti kehendak nafsunya. Lihat seberapa besar nanti nilai harta yang seperti ini di akhirat bagi pemiliknya. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah lihat surah Yunus. Surah yang ke-10 ayat 54. Surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 54. Sesuatu yang sangat disayangi semasa di dunia, sehingga semasa mencarinya pun tak kisah peringatan Allah, semasa mengejarnya pun banyak melanggar peraturan Allah, semasa dalam usaha mendapatkannya pun terpaksa menyakiti, menzalimi orang lain. Setelah dapat pula diikatnya dengan hatinya, tak nak berpisah dengannya, takut kehilangannya. Tiba-tiba terpaksa meninggalkannya, masuk alam barzah, sementara hatinya masih terpaut. Cintanya belum pudar terhadap dunia yang ditinggalkannya, sakitnya luar biasa. Itu baru di dunia dan di alam. Bagaimana di akhirat ketika dihadiri Allah? Berapa nilai harta yang sangat dicintai itu? Semualah yang dahulu sangat dicintai di dunia. Allah nyatakan dalam surah Yunus ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini cerita orang yang Allah sebutkan dalam ayat yang sedang kita pelajari ini ya. Surah Ali Imran ini. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bih. Allahu Akbar. Walau dan jikalau. Ini benda yang mustahil ya. Lau itu menunjukkan apa yang disebut selepasnya benda yang mustahil. Walau dan jikalau anna sesungguhnya likulli nafsin bagi tiap-tiap diri zalamat yang zalim. Mana orang yang zalimlah orang yang tak baik, orang jahat, orang banyak dosa. Kalaulah tiap-tiap orang yang banyak dosa, yang zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri ini, mempunyai ma fil ardi, apa yang di bumi. Hartanya bukan hanya boleh dikira dengan juta. Hartanya bukan hanya boleh disebut dengan bilion. Tanahnya bukan hanya boleh dikira dengan sekian hektar. Bangunannya boleh kira dengan sekian angka. Tapi Allah kata, jika orang yang berdosa, yang terpedaya dengan anugerah aku di dunia, sehingga banyak melakukan kezaliman pada aku, pada manusia, maknanya abaikan peringatan aku semasa dunia, ia memiliki harta benda sebanyak bumi dan isinya.
Kan kita tidak boleh lagi mengira dengan kalkulator. Berapa nilai harta, nilai planet bumi dan isinya? Berapa bilion agaknya? Allahu Akbar. Bumi, planet bumi dan isinya, termasuk atmosferanya, termasuk oksigennya, itu milik dia. Itu kalau diringgitkan berapa nilainya? Tak terkira. Ini Allah yang buat perumpamaan. Kalaulah ada manusia punya kekayaan, anugerah yang Allah berikan padanya itu sebanyak bumi dan isinya. Milik seorang aja. Tapi di akhirat membawa dosa. Di dunia dahulu, semua itu menyebabkan ia lupa akan peringatan aku. Masa mencarinya, masa memilikinya, menginfaknya. Laftadat bih. Masya Allah. Lam pasti. Iftadat, ia akan menjadikannya tebusan bihi dengannya. Pasti harta sebanyak planet bumi, dia rela untuk dia jadikan tebusan bagi menebus dirinya untuk menyelamatkannya daripada azab. Wa asarrun nadamah lamma ra'awul azab. Waktu itu mereka merasakan penyesalan yang tak sudah tatkala melihat siksa. Allah katakan lau. Lau itu jikalau, menunjukkan mustahil. Maknanya paling tidak ada dua yang mustahil dalam ayat ini. Pertama, mana mungkin ada manusia Allah bagi kekayaan yang jumlahnya, kadarnya, nilainya, yakni sebanyak bumi dan isinya. Tak ada kan orang kaya memiliki planet bumi dan isinya. Pertama, mustahil. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh seseorang semasa di dunia. Dan salah satu sebab dosa itu terpedaya dengan al-hayatud dunya. Di akhirat nanti bila tak sempat bertaubat di dunia akan dimasukkan dalam neraka. Ketika mereka melihat neraka, orang ini rela menebus dirinya dengan harta sebanyak bumi dan isi yang dahulu pernah dimiliki. Janji jangan masuk neraka. Dan itu pun mustahil. Artinya apa? Harta sebanyak bumi dan isinya itu pun tidak ada nilai sama sekali di akhirat bagi orang yang berdosa. Mereka tetap saja akan mendapatkan azabnya. Beza dengan dunia je mas sekalian. Kadang kan hukuman di dunia tengok. Dia berarti apa kena masalah akan masuk penjara selama 6 tahun atau denda. Atau denda sekian juta ringgit umpamanya. Kan boleh pilih. Kalau tak nak masuk penjara nanti kerja berat itu kerja ini ya bayar ajalah denda. Lagi pula dia mampu bayar. Kau boleh bayar. Nih, Cik ni kalau dia salah ni. Kalau encik, kalau dia kena sama ni, bayar denda. Tapi kalau encik gagal, encik kena masuk penjara lokap selama 2 minggu. Cik dia tak betul, saya bayar. Boleh? Boleh tebus. Di dunia boleh tebus. Ada saya ganti rugi, ingat. Jika awak tidak ini, saya akan penjarakan awak, kecuali awak ganti rugi. Tak apa saya ganti. Tebus. Di akhirat mana tebus-tebus? Dunia dan isinya, bumi dan langit dan isinya, di hari tiba-tiba tak ada nilainya bila dibandingkan dengan siksaan di akhirat. Itulah yang Allah nyatakan. Harta dan anak pinak yang Allah anugerahkan, yang ianya sebagai fitnah, yang Allah ingatkan berkali-kali, jangan sekali-kali kamu terpedaya, tertipu olehnya. Tiba-tiba orang itu tak kisah dengan peringatan ini. Peringatan Allah diabaikan karena keinginan yang kuat untuk memiliki harta. Mencapai cita-cita. Tidak salah mencari harta, disuruh. Tidak salah punya kekuasaan, dibenarkan bahkan.
Tetapi Allah katakan, carilah, usahakanlah. Tapi ingat, jangan abaikan peringatanku. Artinya, dalam usaha kamu mencari anugerah aku di dunia ini, sentiasa mengambil kira peringatanku. Ini boleh, ini tak boleh, ini lurus, ini bengkok, ini dosa, ini pahala. Selepas kamu dapat harta itu, selepas kamu dapat jawatan itu, Allah kata, ingat peringatanku. Janganlah apa yang kamu cari dan sekarang di tangan kamu ini memperdayakan kamu. Kalau tidak, nanti ia akan aku jadikan alat untuk menyiksa kamu. So, kita ketika kekuasaan sudah di tangan, ketika harta sudah di tangan, segala-galanya sudah ada di tangan kita, ada perintah lain menurut kita. Allah tanya, untuk apa? Sekarang dahulu kamu minta pada aku, sekarang aku bagi, sekarang untuk apa? Ya Allah, aku nak gunakan ini. Allah kata, tak boleh. Kamu tidak bebas menggunakannya sesuka hati kamu. Karena ini milik aku, kamu mesti gunakan harta anugerah aku, kekuasaan anugerah aku, anak amanah aku. Kamu mesti gunakan sesuai dengan kehendakku. Jika tidak, ia akan mendatangkan siksa. Jika tidak, ia akan aku jadikan alat untuk menyiksa kamu. Menyiksa kamu. Subhanallah. Ini peringatan Allah. Sebab itulah yang sekalian, wa iyyakum antara wahidan min haula mimman razaqahumullahul mal wal walad. Hendaklah kita menghindarkan diri kita, mengelakkan diri kita. Bukan hanya kita wajib mengelak diri kita daripada melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Tapi juga kita dalam menghindarkan diri kita daripada iri. Jangankan kita hendak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Menginginkan seperti dia itu pun tak boleh. Bercita-cita, saya inginlah macam dia. Kalaulah saya macam dia. Kalaulah saya punya macam dia. Itu pun tidak dibenarkan di dalam agama. Itu pun tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Saya tunjukkan ayatnya. Mari saya tunjukkan ayatnya. Jadi larangan Allah ini sangat keras ya untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Surah 28. Jangan salah faham, tajuk kita hari ini, ayat yang kita pelajari, yakni Allah cerita tentang orang-orang yang terperdaya oleh banyaknya harta, gelimang dengan kemewahan, dan kejayaan anak pinak. Sehingga mereka lalai akan tujuan hidup. Ini tajuknya. Tajuknya. Saya ulangi, Allah ingatkan kita. Bukan sekadar kita tidak boleh punya menempuh jalan kehidupan seperti mana yang ditempuh oleh mereka, kita berangan-angan. Berangan-angan itu pun tidak dibenarkan. Kata, kalaulah saya punya macam dia, kalaulah bisa, jangan sekali-kali. Ini ayatnya. Ayat 2 surah Al-Qasas mula ayat 79 ya. 79. Coba lihat. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja, lalu dia Qarun keluar menjumpai kaumnya
fi zinatihi, sambil membawa bersamanya apa namanya perhiasannya. Qarun amat suka sekali, amat suka sekali menunjuk-nunjuk kekayaannya. Itulah maksudnya. Suka mempamerkan. Qarun ini suka, istilah sekarang, buat bilik pameran untuk memamerkan kekayaannya. Sehingga pengunjung-pengunjung atau penonton yang melihat kekayaan Qarun ini, ya semuanya kagumlah. Qala, berkatalah alladzina, orang-orang yang yuridunal hayatad dunya, berkatalah orang-orang yang mengharapkan, menginginkan al-hayatu dunia. Yang penting di sini. Kalau bahagia pun di sini, walaupun dia kehilangan peluang untuk bahagia di sana. Yang penting orang memuja di sini, menghormati di sini, walaupun di akhirat dihinakan oleh Allah. Yang penting tersenyum, gelak, tertawa di sini, walaupun di sana menangis, meraung-raung. Tak penting. Itu namanya hayatu dunia. Berkatalah orang-orang yang mengharapkan, yang cintanya pada dunia itu luar biasa. Dia kata apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Aduhai kalaulah aku mempunyai, aku memiliki sebagaimana apa yang diberikan pada Qarun. Kalaulah aku punya macam Qarun punya. Tak banyak pun, sikit pun jadilah. Kalau tak punya macam rumahnya pun, tak apalah. Punya macam bilik airnya pun jadilah. Karena bilik air Qarun pun mungkin dah macam master bed yang luar biasa mewahnya. Tak payah punya bajunya yang hebat, tak apalah. Punya macam capalnya pun jadilah. Bertuahnya Qarun. Begitulah, dikagum. Dalam bahasa mudah, dia mengidolakan Qarun. Bahkan kalau dia punya anak pun mungkin, ya, mungkin punya anak pun sangat berdoa itu ya, mungkin nanti besar nanti jadi Qarun nak, contohi Qarun nak. Kalau ingin berjaya, tengok belajar dengan Qarun nak, mungkin macam itulah. Ya laita berhayat. Innahu ladu hadzin azim. Sesungguhnya dia Qarun itu sungguh mempunyai habuan yang sangat-sangat besar. Nah, tengok. Ada orang yang takjub, yang iri, yang berharap, berhayal. Ya kan berhayal tepatnya. Kalaulah aku macam Qarun, kalaulah aku punya yang macam Qarun punya. Kalau dia tak ingat bahawa apa yang Allah anugerahkan pada Qarun itu adalah wasilah untuk siksa bagi Qarun. Ingat ya, ini yang tak diidolakan Qarun. Bahkan disenangi Qarun lah, hidupnya senang. Dia sihat tak pernah sakit. Dia gembira tak pernah sedih. Apa yang tak semua dapat. Kalaulah Qarun itu dimurkai oleh Allah, kenapa Allah bagi kemewahan? Sudah mulai ke sana dia. Dia fikirnya sudah mulai ke arah situ. Kalau betul lah Qarun ini dimurkai oleh Allah, kenapa hidupnya senang? Tak ada pun nampak orang dimurkai. Kalau betul-betul lah dimurkai, tentu hidupnya susah. Ini tidak. Hidupnya senang lenang. Ini bukti nyata. Yang tak boleh dibantah, dinafi oleh sesiapa. Bah Qarun pasti kekasih Tuhan ini. Kalaulah aku punya macam Qarun punya. Tengok. Macam itu pun tidak boleh. Mengidolakan seseorang yang jauh daripada Allah, hanya karena orang itu berjaya dari segi dunianya, itu pun dilarang oleh agama. Jadi jangan punya cita-cita, bahkan jangan mendoakan anak, nak kalau besar nanti contoh itu nak ya. Tengok nak harta dia nak, macam terkenal orang dia. Dia kenal sekali. Lalu diberikan contoh umpamanya. Apalah orang-orang kafir Yahudi yang terkenal kaya. Jangan.
Nasib baik Qarun ini atau orang ini hidup pada zaman yang tidak semua orang berfikiran buruk macam dia. Ada orang yang hatinya masih ada cahaya iman. Fikirannya masih jernih melihat dunia, hakikat dunia. Tahu tujuan hidup untuk apa. Masih ada, untungnya masih ada orang yang seperti itu. Jalannya masih siratal mustaqim. Apa kata orang yang masih punya iman ini? Wa qala alladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Maknanya itulah yang hatinya bercahaya, imannya ada, pikirannya masih waras, tahu apa tujuan hidup, tahu apa tujuan Allah bagi kekayaan, bagi kekuasaan, bagi anak pinak. Ditegur dengan bahasa yang kasar, mas sekalian. Wahab menegur saudaranya itu, wailakum. Ya mas sekalian, wailun itu maknanya celaka. Jadi wailakum, celaka kamu. Itu kan bahasa kasar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang kuat iman, orang yang soleh, boleh cakap kasar macam itu pada kawannya? Kalau ia pun nak ingatkan, kenapa gunakan kata-kata kesat? Mungkin kita pikir begitu ya. Ya, sekarang memang tidak mungkinlah orang yang baik, yang akhlaknya mulia, orangnya warak, mengeluarkan kata kesat itu memang hampir tidak mungkin, mustahil lah. Tetapi jika ada orang yang baik-baik sehingga mengeluarkan ucapan yang kesat, itu bukan makna dia sudah tidak baik. Ini karena yang ditegur ini sudah terlalu amat sangat. Sudah terlalu amat sangat keterlaluan. Jahatnya. Yang ditegur tadi telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat bahaya, sangat-sangat dibenci oleh Allah, malangnya ia tidak menyadarinya. Sebab itu tegurannya kena keras. Wailakum, celaka kamu. Bayangkan ya, jika seorang alim, seorang yang warak, seorang yang soleh, hingga keluarkan ucapan yang dianggap kesat dan kasar. Ini maknanya orang yang tegur ini sudah keterlaluan. Sudah jauh cara berpikirnya. Sudah jauh cara memandang kekayaan, kemewahan hidup yang Allah berikan pada orang-orang kafir. Wailakum, thawabullahi khairun. Ganjaran yang Allah sediakan itu adalah kebaikan. Tengok, di sini bukan khairun min, khairun, kebaikan. Maknanya apa yang Allah anugerahkan kepada Qarun itu syarrun, gitulah. Bukan khairun min. Jangan salah artikan. Jangan sesungguhnya ganjaran Allah itu lebih baik bagi, bukan. Kalau lebih baik maknanya apa yang Allah berikan pada Qarun itu baik. Qarun dapat kebaikan. Hanya saja sesiapa yang ingin mendapatkan yang lebih baik, carilah di akhirat. Bukan begitu. Maksudnya apa yang Allah berikan itulah kebaikan yang sebenar yang Allah janjikan itu, yakni dunia yang Allah berikan ini sebagai wasilah, bukan tujuan. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat dapat surga, itu kebaikan. Sementara yang Allah berikan pada Qarun, sikap Qarun kepada harta benda itu adalah syarrun. Adalah syarrun gitu. Liman mana bagi yang beriman, wa amilas sholihah, dan beramal saleh, tapi semua itu tidak akan didapati wala yulaqqaha illas sabirun, dan tidak akan mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Sabar itu maknanya menahan keinginan yang tidak baik. Ingin kecewa, ditahan kekecewaannya. Keinginan yang meluap-luap kepada harta benda sehingga menyebabkan dia lalai kepada Allah, ditahannya. Itu namanya sabar. Jadi saya ulangi, ya, jangankan mempunyai cara hidup, pandang hidup seperti mana orang-orang kafir yang Allah bagi istidraj, baru membayangkan, berangan-angan itu pun dilarang. Kalaulah aku punya seronoknya lah dia itu.
Apa yang dia tak ada, apa yang dia nak semua dapat. Agak-agak dia itu punya jampi, punya azimat kun fayakun agaknya. Jangan. Kalau kita iri yang dan ingin menjadi seperti seseorang, jadikanlah seorang itu yang betul-betul idola kita. Ya uswah lebih tepatnya. Idola itu kan bahasa tak baik ya. Idola itu kan idol, patung. Takkan Nabi jadi, oh Rasulullah adalah idola kita. Mana Nabi patung kita? Nabi uswah. Bolehlah, ya Allah. Saya inginlah macam Abu Bakar. Saya baca kisah Utsman, Masya Allah. Kalaulah aku punya rezeki seperti mana yang Allah berikan pada Utsman, aku ingin menjadi seperti Utsman bin Affan. Sila. Sila. Masya Allah. Setelah aku baca kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini, kalaulah nanti suatu saat hidupku katalah mengalami seperti mana itu, saya ingin sekali mencari sifat Abu Dzar Al-Ghifari. Boleh. Itu uswah. Itu uswah. Dan jika kita niat ikhlas, walaupun tidak tercapai, kita dapat pahala. Jangan kita ambil contoh, kalau beruntungnya awak, oh ya Allah, ya Tuhan. Ingat, nanti penyesalan yang luar biasa. Tadi silakan di depan. Seberapa kuat, seberapa berat sakitnya jiwa ketika meninggalkan dunia dan isinya semasa sakaratul maut, ditentukan juga satu di antara yang menentukan, bukan satu-satunya, di antara satu yang menentukan, menyebabkan bertambahnya sakit, seberapa kuat cintanya pada dunia yang tidak ditinggalkan. Ibarat kita nak pisah dengan kawan, pindah tempat, punya jiran sangat baik, terpaksa kita pindah tempat. Wah, kita dengan jiran dah macam adik-beradik, beratnya luar biasa. Berpisah dengan kawan yang selama ini sudah sangat akrab, luar biasa. Berbeza kalau kita nak pindah tempat, pindah rumah, sementara selama ini dengan jiran sudah macam Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi pindah itu lega, sujud syukur. Itulah kaitannya. Dan itu yang tersiksa bukan mata, bukan hati. Itu yang tidak ada jiwa, maksud saya. Tazhaqa anfusuhum, kata Al-Quran. Jiwanya hancur, melebur. Entah kemana arah perginya. Sesatlah maksudnya. Dalam keadaan kufur. Sementara orang yang betul mempergunakan kemewahan dunia sebagai alat bukan tujuan, nanti Allah panggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balilah kamu jumpa Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Jemaah sekalian, setakat itu saja untuk sementara. Masih banyak bisa sampaikan hasil ini karena kita ingin tadabbur tentang peringatan dan fadl ini, tentu sangat perlu belajar banyak tentang satu-satu ayat kita dalami. Mudah-mudahan yang sebab ini memberikan manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mari kita dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.